Kisah dua pria yang takut menerima harta subhat. Kisah pertengkaran karena berebut harta sudah banyak kita jumpai. Tapi ini aneh. Mereka berselisih karena sama-sama menolak harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Dalam sejarah umat manusia selalu ada kisah teladan yang bernilai luhur. Salah satunya kisah dua orang pemilik harta yang tak merasa memiliki hartanya. Mereka seakan tak membutuhkan perkara dunia. Salah satu alasan mereka adalah takut bila harta diterimanya subhat, apalagi sampai haram. Lebih lanjut, kisah itu menggambarkan bagaimana dua orang pria yang sama-sama menolak untuk memiliki bejana yang mengandung emas di dalamnya. Masing-masing mengira bahwa bejana itu bukan miliknya, melainkan milik kawannya. Akhirnya seorang hakim yang mengadili perkara keduanya menetapkan sebuah keputusan yang unik. Seperti apa keunikannya dapat disimak dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Melalui hadis itu, Rasulullah SAW mengisahkan dua orang pria yang bertransaksi jual beli sebidang tanah. Setelah bertransaksi, si pembeli mendapati sebuah bejana berisi emas di tanah yang dibelinya. Namun, keadaan keduanya sungguh mengherankan. Biasanya, kondisi demikian membuat dua pihak bersengketa. Masing-masing ingin mendapatkan emas, mengklaim bahwa itu miliknya. Pembeli merasa emas itu ada di tanah yang telah dibelinya. Begitu pula si penjual merasa hanya menjual tanah, tidak termasuk emas yang ada di dalamnya. Tidak mengherankan, sengketa seperti itu terjadi karena kecintaan manusia terhadap dunia. Dan kecintaan itu tertanam dalam setiap jiwa manusia. Dalam kaitan ini, Allah telah berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Akibat kecintaan itu, tak sedikit di antara mereka yang sampai berani terlibat perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Bahkan tak jarang pula mereka yang menghalalkan segala cara, termasuk pertumpahan darah dan persengketaan demi menguasai harta yang ada di tangan orang lain. Allah telah mengabarkan penyakit yang satu ini, yaitu penyakit makan harta orang lain dengan cara batil. Wahyunya telah sampai kepada para pengidapnya. Padahal mereka penegak syariatnya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan cara batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan mendapat berkah. Amin. Tak diragukan lagi, kedua pria di atas termasuk orang soleh dan wara. Dinding keimanan, ketakwaan, dan kesalahan mereka sangat kuat berada di balik kejuhudan mereka terhadap harta. Terlebih jika status harta itu haram dan tidak jelas pemiliknya. Orang-orang yang takwa betul-betul mengetahui bahwa harta haram itu akan membinasakan harta yang halal, mengundang murka dan siksa ilahi, dan yang paling berbahaya adalah menjadi sebab pemiliknya masuk api neraka. Belum lagi orang-orang yang dirampas hartanya akan mengambil kebaikan orang-orang yang merampas sebanyak harta yang dirampasnya. Maka dari itu, orang-orang soleh dan takwa akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak makan harta haram. Mereka akan berusaha menyerahkan satu harta kepada pemiliknya. Rupanya tipe orang yang seperti itu masih banyak di tengah umat ini, terutama di tengah generasi terdahulu. Konon para mujahid dahulu selalu membawa hartanya dalam jumlah besar, lalu menyerahkannya kepada panglima perang. Setelah itu mereka tidak pernah mengambilnya lagi sedikit pun. Selain keadaan kedua pria di atas terbilang aneh, keadaan hakim yang mengadili perkara mereka juga lebih aneh dan terbilang langka. Sebelum memberi keputusan, ia menanyakan keturunan keduanya. Seorang mengaku memiliki anak laki-laki, sedangkan yang satu mengaku memiliki anak perempuan. Kemudian sang hakim memutuskan agar kedua anak itu dinikahkan dan pernikahannya dibiayai dari harta yang mereka perselisihkan kepemilikannya. Sang hakim seakan ingin menyatukan dua keluarga dengan pernikahan putra-putri mereka. Selain kita tahu bahwa pernikahan di antara orang-orang yang baik akan memperkuat tali keimanan di antara mereka dan kian meneguhkan hubungan orang-orang soleh. Suami istri yang soleh besar kemungkinan melahirkan turunan yang soleh. Demikianlah kisah yang disarikan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Dari kisah di atas dapat dipetik sejumlah pelajaran. Di antaranya, hadis ini menginformasikan bahwa pada umat dan syariat terdahulu sudah disyariatkan transaksi jual beli. Berbeda dengan asumsi para ulama Malikiyah yang menyebutkan masyarakat kuno belum mengenal jual beli. Dalam setiap zaman dan generasi selalu ada orang-orang soleh dan takwa yang mementingkan harta dan makanan yang halal, serta menjauhi harta dan makanan haram. Disyariatkan meminta keputusan hukum kepada ahli ilmu yang dipandang mampu memberikannya. Industri atau pembuatan alat-alat rumah tangga sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Contohnya, dalam kisah di atas sudah ada bejana yang berisi emas di dalamnya. Ketika seseorang menemukan harta yang terpendam dan mungkin diketahui pemiliknya serta waktu terpendamnya dimungkinkan belum lama, maka hukumnya adalah hukum barang temuan. Ia harus mencari pemiliknya dan menyerahkannya. Namun apabila waktu terpendamnya sudah lama dan pemiliknya tidak mungkin diketahui, maka hukumnya adalah hukum barang temuan yang menjadi milik orang menemukannya, dikurangi 1/5 zakat darinya. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Semoga mendapat pelajaran dari karomah para waliullah dan komennya atas video di atas. Kita tunggu serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.